Halo teman-teman, video ini akan menjelaskan tentang materi mengenai multivariate analysis of variance atau disebut juga dengan MANOVA. Pengertian: MANOVA adalah pengembangan dari ANOVA dengan jumlah variabel respon atau dependennya lebih dari satu, yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari dua populasi atau lebih berasal dari distribusi sampling yang sama. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sampel dari beberapa populasi, di mana populasinya lebih dari dua, berasal dari distribusi sampling yang sama. Dan untuk mengetahui apakah rata-rata dari dua populasi atau lebih adalah sama. Manfaat. Adapun manfaatnya adalah dapat digunakan untuk membandingkan vektor rata-rata populasi. Selanjutnya, model di dalam one-way MANOVA. Untuk populasi, modelnya ialah vektor XLJ atau vektor observasi ke J grup ke L sama dengan vektor mu ditambah vektor tau L ditambah vektor epsilon Lj. Untuk sampelnya, vektor XLJ sama dengan vektor X bar, yaitu vektor rata-rata umum untuk keseluruhan sampel, ditambah vektor X bar L dikurang X bar, yaitu vektor estimasi efek perlakuan atau treatment, ditambah vektor XLJ dikurang X bar L atau vektor residual. Untuk mempermudah pemahaman mengenai one-way MANOVA, ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan efek perlakuan terhadap variabel respon dari beberapa kelompok sampel. Variabel respon yang diteliti sebanyak P variabel pada sampel pertama, sampel kedua, hingga sampel ke G. Setiap masing-masing kelompok sampel terdiri dari beberapa observasi, mulai dari observasi pertama, observasi kedua, observasi ketiga, hingga N tertentu observasi pada setiap kelompok sampel. Maka data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah nilai dari variabel pertama untuk sampel pertama pada observasi pertama, selanjutnya nilai variabel kedua untuk sampel pertama, observasi pertama, hingga nilai dari variabel ke P, sampel pertama observasi pertama. Begitu selanjutnya untuk setiap sampel dan seluruh observasi. Sehingga diperoleh data sebagai berikut. Selain itu, kita juga menghitung total setiap variabel pada setiap sampel. Untuk sampel pertama, diperoleh total X untuk variabel pertama, sampel pertama. Selanjutnya, total untuk variabel kedua sampel pertama, hingga total untuk variabel ke P sampel pertama. Begitu juga untuk rata-rata, diperoleh rata-rata variabel pertama untuk sampel pertama, rata-rata variabel kedua untuk sampel pertama, hingga rata-rata variabel ke P untuk sampel pertama. Begitu selanjutnya untuk setiap sampel hingga sampel yang ke G. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk menyederhanakan penyajian, data ini dapat kita bentuk ke dalam vektor. Untuk observasi pertama pada sampel pertama dapat diwakili oleh vektor observasi untuk sampel pertama observasi pertama. Selanjutnya, vektor observasi untuk sampel pertama observasi kedua. Begitu selanjutnya untuk setiap observasi. Untuk total dapat diwakili oleh vektor total untuk sampel pertama, vektor total untuk sampel kedua. Untuk rata-rata dapat diwakili vektor rata-rata untuk sampel pertama dan vektor rata-rata setiap variabel untuk sampel kedua, hingga untuk sampel ke G. Selanjutnya diperoleh data dalam bentuk vektor sebagai berikut. Untuk menghitung total, kita dapat menggunakan rumus ini dengan L
adalah banyaknya sampel, mulai dari sampel pertama, sampel kedua, hingga sampel ke G. Sedangkan J adalah banyaknya observasi dalam setiap kelompok sampel, mulai dari observasi pertama, observasi kedua, hingga observasi pada sampel ke L. Selain itu, peneliti juga menghitung X-bar untuk setiap kelas, yaitu vektor rata-rata setiap variabel untuk sampel pertama, sampel kedua, hingga sampel ke G. Setelah itu, dihitung pula vektor overall mean, yaitu vektor jumlah seluruh observasi pada P variabel dibagi dengan total seluruh observasi dari G sampel. Kemudian, asumsi dalam pengujian MANOVA. Yang pertama, XL1, XL2, sampai XLNL adalah sampel acak berukuran N1 dari suatu populasi dengan rata-rata μ1 untuk L sama dengan 1 sampai G. Sampel acak dari populasi yang berbeda adalah saling bebas. 2. Seluruh populasi mempunyai matriks kovarian sama, yaitu sigma. Yang ketiga, masing-masing populasi mengikuti distribusi normal multivariat. Selanjutnya, tahapan pengujian one-way MANOVA. Ada 6 tahapan untuk pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Hipotesisnya ialah H0 sama dengan vektor tau 1 sama dengan vektor tau 2 sama dengan sampai vektor tau G sama dengan 0 atau tidak ada efek perlakuan. Dengan H1, minimal ada satu vektor tau G tidak sama dengan 0 atau ada efek perlakuan. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Lalu langkah ketiga, statistik uji menggunakan Wilks test. Pertama, kita mencari Wilks lambda-nya menggunakan rumus sebagai berikut. Wilks lambda sama dengan determinan dari matriks W dibagi dengan determinan dari matriks B ditambah matriks W, di mana W dan B didapat dari tabel MANOVA sebagai berikut. Jika N besar, maka statistik uji yang digunakan adalah minus dalam kurung N-1 min P plus G per 2 tutup kurung ln Wilks lambda. Yang keempat, wilayah kritis. Distribusi dari Wilks lambda dapat dikonversi untuk kasus spesial menggunakan banyaknya variabel atau banyaknya kelompok sebagaimana dalam tabel berikut. Apabila sigma Ni adalah N besar, maka wilayah kritis yang digunakan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas P dikali G-1 dengan tingkat signifikansi alfa. Selanjutnya, keputusan. Keputusan dalam pengujian one-way MANOVA adalah tolak H0 jika statistik uji atau konversinya lebih besar dari wilayah kritis atau F-table yang bersesuaian. Tolak H0 memberi arti bahwa terdapat minimal satu pasang efek perlakuan yang berbeda dari efek perlakuan pada populasi lainnya. Apabila tolak H0, maka akan dilanjutkan tes lanjutan untuk mengetahui efek pada populasi mana yang berbeda, yaitu melalui perhitungan selang kepercayaan. Lalu tahap yang terakhir adalah selang kepercayaan. Pada 1 minus alfa selang kepercayaan simultan untuk tau KI minus tau LI, di mana N adalah sigma dari K sama dengan 1 sampai GNK, adalah sebagai berikut. X bar KI minus X bar LI plus minus Tn min G alfa per PG dikali G-1 dikalikan akar dari WII per N min G dikali 1 per NK ditambah 1 per NL.
Selanjutnya, latihan pengerjaan soal. Pada bagian ini, kita akan mengerjakan contoh soal one-way MANOVA secara manual. Data dan soal yang digunakan berasal dari soal UTS APG tingkat 3, dengan soal sebagai berikut. Misalkan Anda tertarik untuk meneliti apakah mahasiswa di kelas A, B, dan C di suatu perguruan tinggi Z mempunyai kemampuan yang sama dalam memahami mata kuliah APG dan ANAREK. Kemudian, Anda melakukan penarikan sampel dan diperoleh data nilai mahasiswa sebagai berikut. Jadi, di sini terdapat 3 sampel, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, dengan 2 variabel, yaitu nilai APG dan nilai ANAREK. Untuk kelas A terdapat 5 unit observasi, kelas B 4 unit observasi, dan kelas C 3 unit observasi. Asumsi yang digunakan, matriks varians dan covariance sudah sama. Alfa yang digunakan sebesar 5%. Tahap pertama menentukan hipotesis. H0, tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan 0. Atau tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman ketiga kelas. Dengan H1, minimal ada satu pasang tau I tidak sama dengan tau J. Kemudian, tahap kedua, statistik uji Wilks test statistik, yaitu menggunakan Wilks lambda dengan rumus determinan W dibagi determinan total B dan W. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, model one-way MANOVA yaitu XLJ sama dengan mu ditambah tau L ditambah epsilon LJ, dengan dekomposisi XLJ sebagai respon, X bar sebagai taksiran rata-rata umum atau overall mean, X bar L dikurang X bar sebagai taksiran efek perlakuan atau treatment, XLJ dikurang X bar L sebagai residual atau error. Kemudian, data yang telah diperoleh dari soal dapat disusun ke dalam matriks XLJ dengan 3 kelompok baris. Baris pertama untuk observasi dari kelas A, baris kedua untuk observasi dari kelas B, dan baris ketiga untuk observasi dari kelas C. Setiap komponen terdiri dari 2 nilai, nilai pertama untuk variabel nilai APG, dan yang kedua untuk variabel nilai ANAREK. Kemudian, jumlah kolom pada setiap baris menambahkan jumlah unit observasi. Untuk kelas A terdiri dari 5 unit observasi, kelas B terdiri dari 4 unit observasi, dan kelas C terdiri dari 3 unit observasi. Selanjutnya, kita menghitung rata-rata variabel untuk setiap kelas. Untuk kelas pertama, diperoleh rata-rata 55,2 dari hasil penjumlahan nilai APG di kelas A dibagi dengan jumlah observasi. 82,4 diperoleh dari jumlah nilai ANAREK pada kelas A dibagi jumlah observasi. Begitupun untuk kelas-kelas selanjutnya. Selanjutnya, kita menghitung overall mean. Overall mean adalah rata-rata kedua variabel dari seluruh observasi. Overall mean yang diperoleh memiliki nilai 69,5 dan 77,58. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa model one-way MANOVA yaitu XLJ sama dengan rata-rata umum atau X bar ditambah efek perlakuan atau treatment yaitu X bar L dikurang X bar ditambah residual atau error yaitu XLJ dikurang X bar L. Maka, ketika dihitung diperoleh persamaan matriks untuk variabel APG sebagai berikut. Selanjutnya, kita juga menghitung dengan cara yang sama untuk variabel ANAREK. Setelah itu, kita menghitung matriks sum square and product untuk treatment dengan rumus sebagai berikut. Matriks yang dihasilkan yaitu matriks B dengan ukuran 2x2, di mana nilai diagonal utama dihitung menggunakan rumus B. Untuk baris pertama, merupakan nilai B dari variabel pertama.
Sedangkan untuk baris kedua merupakan nilai B dari variabel kedua. Untuk nilai pada diagonal samping merupakan hasil dari cross product matriks treatment dari variabel pertama dan variabel kedua. Setelah itu, kita juga menghitung matriks sum square and product dari error dengan rumus sebagai berikut. Diperoleh matriks W2 kali 2, di mana keterangan untuk diagonal utamanya dan diagonal samping sama seperti pada matriks sum square and product untuk treatment. Setelah itu, kita juga menghitung determinan dari W sebesar 128.749,8. Terakhir, kita juga menghitung matriks sum square and product total, yaitu B ditambah W. Caranya ya cukup dengan menjumlahkan matriks B ditambahkan dengan matriks W diperoleh matriks sebagai berikut. Kemudian kita juga menghitung determinannya diperoleh 913.723,4. Hasil pada proses sebelumnya dapat kita susun ke dalam tabel one-way MANOVA. Dengan source of variation untuk treatment, dihasilkan matriks sebagai berikut berderajat bebas 2. Untuk source of variation residual, dihasilkan matriks W berderajat bebas 9. Dan untuk source of variation total, dihasilkan matriks B tambah W berderajat bebas 11. Setelah memperoleh nilai atau matriks W dan B, kita dapat menghitung Wilk test statistik atau Wilk lambda-nya dengan rumus determinan W dibagi dengan determinan total B dan W. Diperoleh Wilks lambda sebesar 0,140907. Apabila kita tidak memiliki tabel distribusi Wilk, maka kita dapat melakukan konversi dari Wilks lambda ke distribusi F. Data yang kita miliki terdiri atas 3 kelas dengan 2 variabel. Maka rumus konversi yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan derajat bebas 2P, sigma NL dikurang P dikurang 2. Dihasilkan F hitung sebesar 6,656. Tahap terakhir kesimpulan. F tabel sebesar 3,84, di mana F hitung sebesar 6,656 lebih besar dari 3,84. Maka kesimpulannya tolak H0. Dengan interpretasi, dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti bahwa ada perbedaan signifikan kemampuan dalam memahami mata kuliah APG dan ANAREK pada ketiga kelas tersebut. Selain secara manual, kita juga dapat melakukan analisis one-way MANOVA dengan menggunakan aplikasi statistik. Dengan contoh yang sama dan hipotesis yang sama, kita akan mengerjakannya menggunakan SPSS. Tahap pertama, input data yang digunakan terlebih dahulu ke dalam data view. Dapat dilihat bahwa variabel yang kita gunakan adalah APG dan ANAREK. Kemudian, karena kita menggunakan 3 kelas, maka di sini ada variabel kelas yang menunjukkan sumber dari masing-masing setiap observasi, di mana untuk kelas pertama terdapat 5 observasi, untuk kelas kedua terdapat 4 observasi, dan untuk kelas ketiga terdapat 3 observasi. Selanjutnya, one-way MANOVA dapat dilakukan dengan cara klik Analyze, kemudian General Linear Model, pilih Multivariate. Untuk dependent variable, masukkan variabel APG dan ANAREK. Sedangkan untuk fixed vector, masukkan variabel kelas. Kemudian klik OK. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut.
pada output multivariate test, terdapat beberapa uji statistik yang digunakan. Karena kita menggunakan Wilks Lambda pada cara manual, maka kita cukup memperhatikan Wilks Lambda pada output ini, di mana nilai yang dihasilkan yaitu 0,141 dan F hitung sebesar 6,656. Hasil ini sudah sama dan sesuai dengan cara manual sebelumnya. Signifikansinya sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya tolak H0 dengan interpretasi yang sama seperti cara sebelumnya. Saya akan mengerjakan contoh soal yang sudah dikerjakan sebelumnya, tetapi dengan menggunakan software RStudio. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengimpor data dari Excel yang sudah dibuat ke dalam software RStudio. Jika kita lihat, datanya akan berbentuk seperti ini. APG 1 dan ANAREK 1 merupakan observasi yang ada di kelas A, APG 2 dan ANAREK 2 merupakan observasi yang ada di kelas B, APG 3 dan ANAREK 3 merupakan observasi yang ada di kelas C. H0-nya tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman ketiga kelas. H1 yang digunakan adalah minimal ada satu pasang kelas yang berbeda. Langkah kedua adalah membuat matriks dari masing-masing kelas. Dikarenakan perbedaan jumlah observasi pada setiap kelas, maka n-row yang ditulis juga menyesuaikan kepada jumlah observasinya. Lalu nama kolom yang ada di data akan diganti hanya menjadi APG dan ANAREK. Jika dilihat, penggabungan dari kelas A, kelas B, dan kelas C akan menghasilkan output sebagai berikut. Jadi hanya akan ada dua kolom dengan nama APG dan ANAREK. Lalu langkah berikutnya adalah membuat faktor dari ketiga kelas tersebut. Jika dilihat, faktornya akan berbentuk seperti ini. Lalu langkah terakhir adalah membuat MANOVA-nya, dan kita akan mengujinya dengan statistik uji Wilks. Dapat dilihat nilai Wilks Lambda sebesar 0,1409 dan nilai p-value sebesar 0,0024. Keputusannya adalah tolak H0 dengan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan signifikan kemampuan dalam memahami mata kuliah APG dan ANAREK pada ketiga kelas tersebut.